Mamenku, gimana kabarnya para maniak bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di channel Maniak Parley. Di channel Maniak Parley ini akan berbagi berbagai tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over-under ya Mamenku. Dan ada juga di bola jalannya. Tapi itu yang bagi Mamen yang sudah bergabung di grup WA dan di Telegram. Nah Mamen-Mamenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan satu lagi ya Mamen-Mamenku yang paling penting, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar Mamenku tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke ya Mamen-Mamenku, langsung saja kita masuk. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya Mamenku. Oke, kita langsung saja ya Mamenku. Yuk langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah di match pertama Deportivo Alavés bertemu dengan Sevilla, skor akhirnya 4-3 dimenangkan oleh Deportivo Alavés. Untuk diprediksi video kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Deportivo Alavés dengan nahan seperempat. Untuk di over-under yang kita ambil di 1/3 untuk over, prediksi skornya 2-1. Nah Mamenku, untuk di handicap dan over-undernya di match pertama kita win ya. Di match kedua Ankara Gucu bertemu dengan Adana Demirspor. Di sini skor akhirnya 1 sama. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Adana Demirspor dengan leg-legan. Untuk di over-undernya kita ambil di 3,5 untuk under, prediksi skornya 0-1. Namun untuk di match kedua ini handicap kita seri dan di over-undernya kita win ya Mamenku. Di match ketiga Bologna bertemu dengan AC Milan. Di sini skor akhirnya 0-2 dimenangkan oleh AC Milan. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil AC Milan dengan pur setengah. Untuk di over-undernya kita ambil di 2/4 untuk over, prediksi skornya 1-2. Namun untuk di pertandingan ini hanya terjadi 2 gol ya Mamenku. Jadi handicapnya kita win, untuk di over-undernya kita LH. Dan di match keempat Crystal Palace bertemu dengan Arsenal. Di sini skor akhirnya 0-1 dimenangkan oleh Arsenal. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Arsenal dengan pur 3/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 2/4 untuk over, prediksi skornya 1-3. Nah untuk di match keempat ini untuk handicapnya kita WH dan untuk di over-undernya loss ya Mamenku. Nah Mamenku, di sini bisa melihat untuk diprediksi video kita kemarin cukup baik ya Mamenku, karena di setiap matchnya ada yang win, ada LH, dan ada yang WH ya Mamenku. Jadi Mamenku kalau bisa nge-mix prediksi kita kemarin, saya yakin Mamenku pasti profit ya Mamenku. Nah dan untuk di build konten yang saya pasang, saya juga profit ya Mamenku, karena saya untuk di build kontennya saya pasang di full handicap ya Mamenku. Nah di sini bisa Mamen lihat, boom, profit kan Mamenku, walaupun di 4 match ini 1 LH ya Mamenku. Itu pun kita di LH di match ketiganya antara Ankara Gucu dengan Adana Demirspor. Nah di sini bisa Mamen lihat untuk di build konten yang tadi malam saya pasang. Di match pertamanya Crystal Palace dengan Arsenal. Di sini saya ambil Arsenal dengan pur setengah. Di prediksi saya menyarankan ambil 3/4. Namun untuk di perubahan odds yang terjadi tadi malam, saya ada informasikan di WA grup ya Mamenku. Jadi kalau Mamen yang belum bergabung di grup WA, silahkan cek di kolom deskripsi di bawah ya Mamenku. Nah kita lanjut ke review build konten yang kita profit ya Mamenku. Nah di sini di match pertamanya bisa Mamen lihat Crystal Palace dengan Arsenal. Saya ambil Arsenal dengan pur setengah. Di sini kita win, skor akhirnya 0-1 ya kan Mamenku. Bisa Mamen lihat ini. Di match keduanya Bologna dengan AC Milan. Di sini saya ambil AC Milan dengan pur 1/4, kita juga win. Nah untuk di match ketiganya Ankara Gucu dengan Adana. Di sini saya ambil Adana dengan pur 1/4 ya Mamenku. Padahal untuk diprediksi video kita kemarin, di sini saya menyarankan ambil leg-legan, karena untuk di odds tadi malam Adana diunggulkan, jadi untuk leg-legannya terlalu kecil oddsnya Mamenku, jadi saya ngambil di pur 1/4. Nah dan di match keempat Deportivo Alavés dengan Sevilla. Di sini saya ambil Deportivo Alavés dengan nahan 1/4 ya Mamenku, jadi kita di sini juga win. Nah mantapkan Mamenku, untuk di 4 match ini di build konten full handicapnya kita profitnya Mamenku. Kalau tadi malam kita ambil Adana Demirspor dengan
leg-legan, saya rasa profitnya lebih gede dari yang kita dapat sekarang ya momenku. Namun untuk tadi malam karena saya lihat leg-legan tidak ada, jadi saya ambil Adana dengan pur seperempat. Nah momenku, langsung saja kita lanjut ke share-sharean di grup WA nya. Di sini bisa melihat untuk di before dan di afternya ya momenku. Nah untuk di before, build konten, dan di single bednya, oh ya momenku, saya juga lupa mencantumkan single bed yang tadi malam saya pasang, karena di sini untuk di single bed build kontennya di sini kita win 1 dan loss 1 ya momenku. Di sini bisa lihat sendiri. Nah untuk di before-nya di jam 21.15 di single bednya, untuk di build kontennya saya ada jam di 21.16. Nah untuk di afternya bisa lihat para member yang sudah bergabung di grup WA pasti merasa senang ya momenku, walaupun kita untuk di build parlaynya kita profit dan untuk di single bednya kita hanya profit tipis, namun kita masih bisa mengkuras berangkasnya bandot ya kan momenku. Oke momenku, untuk yang belum bergabung silakan momenku cepat bergabung, momenku. Silakan cek di kolom deskripsi di bawah ya momenku. Ditunggu momenku. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah dari match pertama dari Liga 1 Skotlandia yang mempertemukan Falkirk dengan Stirling Albion, dan di 3 matchnya saya ada menyediakan dari kualifikasi Liga Champion ya momenku. Nah di sini kita lihat di match keduanya Racing Stohova bertemu dengan FC Copenhagen, di match ketiga Ranger dengan PSV Eindhoven, dan di match keempatnya Royal Antwerp dengan AEK Athens. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan match pertama. Nah di match pertama Falkirk bertemu dengan Stirling Albion. Nih dari segi klasemen yang kita lihat di sini Falkirk berada di peringkat 5 dengan 2 pertandingan meraih 4 poin, sedangkan untuk Stirling Albion berada di peringkat 3 dengan 2 pertandingan meraih 6 poin. Kita masuk ke statistiknya momenku. Nah di 5 match terakhir Falkirk berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Stirling Albion berhasil meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir 2 tim ini bertemu, Falkirk berhasil meraih 4 kali kemenangan, dan di satu sisa pertandingannya Stirling Albion meraih 1 kali kemenangan. Nah di sini bisa melihat secara head to headnya Falkirk diunggulkan. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini bisa melihat handicap dan over-undernya Bandar hanya menyediakan 1 pasaran. Untuk handicapnya Bandar menyediakan 1, untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2/3/4. Nah momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Falkirk dengan pur 1, untuk di over-undernya kita ambil di 2/3/4 untuk over, prediksi skornya 3-1 untuk kemenangan Falkirk. Nah kenapa di sini saya menyarankan ambil Falkirk? Karena kita lihat di 5 matchnya di 2 match terakhir Falkirk jauh lebih baik ya momenku, karena Stirling Albion di 2 matchnya mengalami kekalahan. Nah dan secara head to headnya Falkirk diunggulkan ya momenku, apalagi untuk di pertandingan tim malam Falkirk bermain di kandang sendiri. Oke, kita lanjut ke match yang kedua. Nah di match kedua Racing Stohova bertemu dengan FC Copenhagen. Kita masuk ke 5 match terakhir 2 timnya momenku. Nah di 5 match terakhir Racing Stohova berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Copenhagen berhasil meraih 4 kali kemenangan dan meraih 1 kali seri. Nah kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar, karena ini pertemuan pertama 2 tim ini ya momenku. Nah untuk handicapnya di sini Bandar menyediakan leg-legan dan 1/4. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2/4 dan 2,5. Jadi untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Racing Stohova dengan leg-legan. Untuk di over-undernya kita ambil di 2/4 over, prediksi skornya 2-1 untuk kemenangan Racing Stohova. Nah momenku, kenapa di sini saya menyarankan ambil Racing Stohova? Karena secara kandangnya Stohova mampu meraih kemenangan ya momenku. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Racing Stohova mampu kemenangan di leg pertama melawan Copenhagen ya momenku. Oke, kita lanjut ke match yang ketiga. Nah di match ketiga Ranger bertemu dengan PSV Eindhoven.
Nah, di sini bisa melihat di 5 match terakhirnya Ranger berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk PSP Endopen berhasil meraih 5 kali kemenangan ya momenku. Nah, bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Ranger berhasil meraih 2 kali kemenangan, sedangkan untuk PSP Endopen hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan di sisa 2 pertandingannya berakhir dengan seri. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Untuk handicapnya di sini Bandar menyediakan lek-lekan dan seperempat. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2,3/4 dan 2,5. Oke ya momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Ranger FC dengan nahan seperempat. Untuk di over-undernya kita ambil di 2,3/4 untuk under, prediksi skor 1-0 untuk kemenangan Ranger. Nah, di sini untuk di pertandingan di match ini saya yakin dari oddsnya ini bola seri ya momenku. Oke momenku, kita lanjut ke match keempat. Nah, di match keempat Royal Antwerp bertemu dengan AEK Aten. Kita masuk ke 5 match terakhir dua tim ini. Di 5 match terakhir Royal Antwerp berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedang untuk AEK Aten berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Nah, dari head to head 2 match terakhir dua tim ini bertemu, AEK Aten diunggulkan dengan 2 kali kemenangan ya momenku. Kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini handicapnya Bandar menyediakan seperempat dan setengah. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2,5 dan 2,3/4. Oke momenku, di sini untuk handicapnya saya menyarankan ambil AEK Aten dengan nahan setengah. Untuk di over-under yang kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan AEK Aten. Nah, di sini juga kita lihat secara oddsnya ini bola seri juga ya momenku. Tapi untuk di over-undernya saya yakin ini untuk di bola over. Jadi untuk di pertandingan tim malam ini saya menyarankan ambil AEK Aten dengan nahan setengah. Dan secara head to head bisa melihat juga kan kalau AEK Aten berhasil unggul 2 kali kemenangan. Nah momenku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri yang momenku. Dan semoga untuk di prediksi kita hari ini bisa JP meledak meletup seperti prediksi kita kemarin ya momenku. Dan kita ledakkan lagi berangkasnya bandot. Oke momenku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi momenku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih momenku, sampai jumpa, salam mania parley.